Kesultanan Banten. Bagian 1. Pangeran Fathaillah. Kesultanan Banten dirintis oleh Sunan Gunung Jati. Namun, pada masa-masa tersebut, Banten masih menjadi wilayah bawahan dari Kesultanan Demak. Sebelumnya, wilayah yang kelak dikenal sebagai Kesultanan Banten adalah bagian dari Kerajaan Pajajaran. Pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Pakuan atau yang sekarang dikenal sebagai Kota Bogor. Pada abad ke-16, Kerajaan Pajajaran merasa terancam oleh tekanan kesultanan di sebelah timur mereka, yaitu Demak. Untuk mengatasi ancaman itu, Pajajaran mengizinkan Portugis untuk membangun kantor dagang dan benteng di pelabuhan utama Sunda Kelapa. Ketika itu, Portugis sudah berhasil menguasai Kesultanan Malaka dan mengendalikan perairan di sekitarnya. Benteng pertahanan di Sunda Kelapa itu dianggap sebagai bentuk provokasi oleh Sultan Trenggono, pemimpin Demak. Tidak menunggu lama, Sultan Trenggono mengirim pasukan Demak menyerbu Sunda Kelapa. Penyerbuan ke Sunda Kelapa itu dipimpin oleh Fathaillah. Bukan hanya di darat, dari lautan, Angkatan Laut Kesultanan Demak mengepung Sunda Kelapa dengan puluhan kapal-kapal perang. Tahun 1527, tepatnya 22 Juni, pasukan Demak akhirnya berhasil menguasai Sunda Kelapa. Fathaillah, pemimpin penyerbuan tersebut, kemudian mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Kelak, Jayakarta akan dikenal sebagai Jakarta. Sekarang, tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. Keberhasilan pasukan Demak di Sunda Kelapa ini merupakan bagian dari ekspedisi militer mereka di bagian barat Pulau Jawa. Sebelum menaklukkan Sunda Kelapa, pasukan Demak terlebih dahulu berhasil menguasai pelabuhan utama Pajajaran di Banten. Tahun 1525, pasukan Demak memulai ekspedisi militernya melalui jalur laut, berhasil menguasai Banten. Sultan Trenggono kemudian menunjuk Fathaillah sebagai pemimpin di Banten. Tahun 1526, Banten secara resmi menjadi wilayah setingkat kadipaten di bawah pimpinan Kesultanan Demak. Pelabuhan Banten yang strategis itu pun berkembang tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga penyebaran Islam di ujung barat Pulau Jawa. Fathaillah lebih banyak terlibat dalam pengislaman di Banten. Selama masa kepemimpinannya, Islam mulai menyebar dari utara yang pesisir ke selatan yang agraris. Meskipun sudah menguasai Sunda Kelapa dan Banten, namun pasukan Demak tidak melanjutkan ekspedisi militer mereka ke selatan. Aksi-aksi militer Demak lebih fokus untuk membersihkan Portugis dari pesisir Jawa. Hingga puluhan tahun berikutnya, Pakuan tidak tersentuh oleh pasukan Demak. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat. Selanjutnya, tahta Demak dipegang oleh Sunan Prawoto. Wafatnya Sultan Trenggono ini masih belum mempengaruhi hubungan Banten dengan Demak. Banten masih merupakan kadipaten yang menjadi bagian dari Kesultanan Demak. Sunan Prawoto ternyata tidak lama memerintah Demak. Kudeta kesultanan yang dilakukan oleh Adipati Jipang membuat pemimpin Demak tersebut meninggal dunia. Adipati Pajang Hadiwijaya yang masih merupakan menantu dari Sultan Trenggono berhasil melakukan pembalasan dengan menyingkirkan Adipati Jipang. Tragedi kudeta itu mengakhiri sepak terjang Kesultanan Demak. Kekuasaan selanjutnya bergeser ke Pajang. Dampaknya adalah beberapa daerah bekas bawahan Kesultanan Demak mendirikan kekuasaan baru. Salah satunya adalah Banten. Tahun 1552, Fathaillah meninggalkan Banten dan pindah ke Cirebon. Kepemimpinan di Banten kemudian dipegang oleh putranya, Maulana Hasanuddin. Di Cirebon, Fathaillah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati merintis kesultanan baru sebagai cikal bakal Kesultanan Cirebon.